dan norma-norma regulasi. Dengan saya Ismail Layuni dari kelas 11 TK 26 absen 5. Dengan saya Nanda Amelia Fitri kelas 11 Kimia Industri 26 absen 36. Dan saya Cinta Mayan Kartika dari kelas 11 TKI 2 absen 8. Dengan saya Mega Amelia dari 11 TKI 2 absen 21. Dengan saya Najwa Aura Suryati dari kelas 11 TKI 2 absen 35. Dengan saya Najwa Tasina Amalia dari kelas 11 TKI 2 absen 34. Dan saya Mauliani Hidayah dari kelas 11 TKI 2 absen 20. Butir-butir Pancasila pada sila yang kelima adalah 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Kasus yang dilanggar pada butir tersebut adalah provokasi antar kebudayaan daerah yang memperlibatkan beberapa daerah dengan perlibatan budaya. Pasal UUD yang dilanggar. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sanksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 4B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp500.000. Untuk butir yang kedua dari Pancasila yang kelima ialah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Perilaku yang melanggar ialah tidak menghargai umat agama lain untuk beribadah dengan tenang dan aman. Pasal yang dilanggar ialah Pasal 28E ayat 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, atau memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Sanksi yang didapatkan dari pelanggaran itu adalah dari Undang-Undang KUHP KUHP pasal 178 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan agama yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 bulan 2 minggu atau pidana denda yaitu sebesar Rp1.800. Untuk butir yang ketiga dari Pancasila yang kelima ialah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk perilaku yang melanggar ialah warga negara Indonesia dipaksa untuk melakukan hal yang mengganggu kesejahteraan hidup. Pasal UUD yang dilanggar ialah Pasal 27 ayat 1 dan 2. Yang ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Untuk ayat yang kedua yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sanksi yang dilanggar ialah dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, hukuman pidana untuk pelanggaran HAM berat minimal adalah 10 tahun, sedangkan dalam KUHP yang baru dikeluarkan kemarin hukuman pidana untuk pelanggaran HAM berat adalah 5 tahun. Butir keempat, sila kelima adalah menghormati hak orang lain. Perilaku yang dilanggar adalah tidak menghormati pendapat orang lain. Pasal yang dilanggar adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu, butir kelima dari sila kelima adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Perilaku yang dilanggar adalah menghormati teman yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita yang sedang beribadah. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Butir ke-6 sila kelima berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Perilaku yang dilanggar adalah bersikap sewenang-wenang terhadap sesama. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 33 ayat 1 butir 1 KUHP menjadi menyatakan barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Sanksinya adalah menurut ketentuan Pasal 33 KUHP dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Butir ke-7 dari sila kelima berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Perilaku yang dilanggar adalah memanfaatkan kekayaan alam dan seluruh isinya untuk kepentingan pribadi. Contohnya seperti korupsi. Pasal yang dilanggar adalah Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan yang mengandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sanksi yang diberikan adalah UU Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Untuk butir Pancasila yang ke-8 dari sila kelima adalah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Perilaku yang dilanggar adalah menghidupkan TV dengan suara yang besar sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Pasal yang dilanggar adalah mengenai perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Kemudian sanksinya adalah Pasal 503 berbunyi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak sebanyak Rp225.000. Untuk butir Pancasila yang ke-9 dari sila kelima berbunyi suka bekerja keras. Perilaku yang melanggar adalah tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian tidak ada pasal yang mengatur tentang pelanggaran dari butir Pancasila ini. Sanksinya adalah biasanya ditentukan oleh pihak yang dirugikan atau bapak ibu guru. Butir yang ke-10 tidak memberikan komentar yang negatif terhadap hasil karya orang lain walaupun karya tersebut belum bagus. Perilaku yang dilanggar mengomentari hasil karya orang lain dengan komentar yang negatif. Pasal yang dilanggar dalam Pasal 28 JIS Pasal 45 ayat 2 orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dan dipidana penjara paling lama 6 tahun. Sanksi Pasal 208 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan penjara atau denda sebanyak Rp4.500.000. Butir-butir Pancasila sila kelima nomor 11 adalah melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Perilaku yang dilanggar adalah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan masyarakat. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 17 ayat 1 dan 2. Yang pertama adalah badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Larangan melampaui wewenang, B. Larangan mencampur adukan wewenang, atau C. Larangan bertindak sewenang-wenang. Sanksinya adalah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjelaskan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau yang disebut APIP.
Akibat hukum pejabat pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan.